Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofinatun dari kelas SKIA dengan NIM 201020024. Oke, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Beri penjelasan secara singkat arti penting belajar sejarah pergerakan nasional Indonesia. Oke, dari kita belajar melihat ke belakang ya tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia, maka kita akan tahu betapa susahnya orang-orang dahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Nah, dari kita tahu perjuangan mereka, ya seyogyanya kita harus menghargai dan berterima kasih kepada pahlawan yang telah memperjuangkan negara ini, yang atas jasanya negara kita itu bisa merdeka gitu. Nah, dari situ pasti kita akan pasti akan tumbuh jiwa patriotisme dalam diri kita, yang nantinya akan menumbuhkan sikap bela negara juga dalam diri kita. Nah, itulah manfaat dari belajar sejarah pergerakan nasional Indonesia ya. Nah, mengapa penting? Yaitu ya karena dari situ akan tumbuh sikap bela negara dalam diri kita. Oke, lanjut ke nomor yang kedua. Organisasi pergerakan nasional telah berkontribusi besar dalam membangkitkan semangat kebangsaan atau nasionalisme untuk melawan kolonialisme Belanda. Meskipun masing-masing mempunyai gerakan yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu Indonesia merdeka. Beri penjelasan secara singkat apa saja usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi pergerakan tersebut. Jadi pada masa pergerakan nasional lahir beberapa organisasi-organisasi yang tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Nah, di antara organisasi-organisasi tersebut, beberapa di antaranya ada Budi Utomo, Serikat Islam, Industri Party, dan Organisasi Perhimpunan Indonesia. Oke, yang pertama, Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi pelopor yang mendorong lahirnya organisasi-organisasi lain di Indonesia. Nah, tujuan dari didikannya Budi Utomo ini adalah untuk memberikan pengajaran bagi orang Jawa agar mendapat kemajuan dan usaha membangkitkan kembali kultur Jawa. Nah, ada pun usaha lain yang dilakukan oleh organisasi ini yaitu usaha pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, berkiprah dalam dunia pendidikan gitu. Kemudian ada peningkatan pertanian, peningkatan peternakan, dan juga peningkatan perdagangan. Kemudian yang kedua ada organisasi Serikat Islam. Nah, organisasi ini adalah perkumpulan dagang yang dulunya bernama Serikat Dagang Islam, yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam di bawah pimpinan Hos-Cokro Aminoto. Nah, tujuan dari didirikannya organisasi ini yaitu untuk mengembangkan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Hos-Cokro Aminoto. Nah, adapun usaha yang dilakukan oleh organisasi ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Yang pertama, Serikat Islam itu berusaha mengembangkan jiwa dagang. Kemudian berusaha membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Kemudian berusaha memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Kemudian berusaha memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Dan yang terakhir berusaha hidup menurut perintah agama. Oke. Kemudian yang ketiga adalah organisasi Industri Party yang didirikan oleh 3 serangkai. Nah, organisasi ini dalam usahanya yaitu melakukan beberapa usaha agar terjadi kerjasama antara orang-orang Indonesia dengan Bumi Putra. Kemudian usaha yang lainnya yaitu menyerap cita-cita nasionalis Hindia Belanda, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintah, dan juga berusaha mendapatkan hak-hak bagi semua orang Hindia Belanda. Kemudian yang terakhir ada Perhimpunan Indonesia, organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah,
dalam usahanya untuk menerima dukungan internasional, organisasi ini melakukan atau menghadiri kongres anti peperangan dan penjajahan. Kemudian menjalin hubungan menggunakan aktivis anti penjajahan pada aneka macam kota di Eropa, dan usaha yang lain yaitu menjalin kerjasama dengan Liga Anti Imperialisme. Gitu. Lanjut ke soal yang nomor 3. Beberapa tahun terakhir ini ada sebagian orang atau kelompok yang ingin mengubah dasar dan ideologi Pancasila dengan Islam. Bagaimana pendapat Anda? Jadi negara ini itu didirikan oleh pahlawan yang berideologi Pancasila yang digali dari sumber-sumber agama itu sendiri. Kalau ada orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Islam, ya kita sebagai warga negara Indonesia ya harus melawan gitu. Karena menurut saya Pancasila itu sudah mencakup semuanya, sudah mencakup seluruh sendi kehidupan manusia gitu, yang ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau musyawarah ya, dan juga ada keadilan. Jadi apa gitu yang perlu diganti? Karena Pancasila itu sudah kompleks, sudah menjadi pemersatu untuk bangsa Indonesia. Jadi jika ideologi Pancasila ingin diganti dengan Islam, ideologi Pancasila juga mencakup agama Islam sebagai agama yang komprehensif dan mengandung ajaran yang moderat. Mungkin beberapa orang di luar sana yang ingin mengganti ideologi Pancasila berpikir bahwa Pancasila itu tidak berjalan dengan semestinya ya, atau tidak memiliki pengaruh yang besar. Masalahnya selama ini yang terjadi, Pancasila itu hanya dijadikan sebagai konsep yang hanya sekedar dihafalkan dari sila pertama sampai sila kelima. Harusnya nilai-nilai Pancasila itu diamalkan dan diwujudkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau dunia pendidikan kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, ya insya Allah kita akan terbebas dari pengaruh paham radikalisme dan terorisme. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.